dari kelas SKS 4 semester. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembenihan pada ikan lele. Dalam melakukan proses produksi usaha pembenihan ikan lele terdiri dari 5 tahapan penting, yaitu yang pertama, persiapan sarana dan prasarana, yang kedua, pemeliharaan induk, yang ketiga, pemijahan induk. Nah, kali ini saya akan melakukan pemijahan induk dengan pemijahan secara alami. Yang keempat, penetasan telur, dan yang kelima, pemeliharaan larva dan benih. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja. Nah, tahapan pertama adalah persiapan sarana dan prasarana. Dalam pemijahan indukan ikan, langkah utama yang harus dilakukan adalah persiapan kolam. Pastikan kolam yang digunakan bersih agar anakan ikan yang baru menetas tidak terkontaminasi penyakit. Nah, karena airnya masih kurang bersih, maka perlu kita endapkan terlebih dahulu agar baik digunakan. Nah, setelah kurang lebih 2 hari, airnya sudah bening, maka selanjutnya air kita salurkan ke dalam kolam pemijahan. Adapun sarana dan prasarana lain yang disiapkan yaitu sapu ijuk untuk tempat telur atau kakaban, pakan yang berprotein tinggi yaitu tubifex atau cacing sutra, indukan berkualitas, dan lain-lainnya. Tahapan kedua yaitu pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad, sel telur, dan sperma. Untuk melakukan pemeliharaan induk, sebelumnya kita harus memilih indukan yang siap dipijah. Ciri-ciri induk lele siap memijah adalah calon induk jantan dan betina yang terlihat mulai berpasang-pasangan dan kejar-kejaran. Adapun ciri induk lele betina yaitu kepalanya lebih besar, warna kulit dada agak terang, urogenital papilla atau kelaminnya berbentuk oval, berwarna kemerahan, lubangnya agak lebar dan terletak di belakang. Gerakannya lambat, perut lebih besar dan lunak, dan kulitnya lebih kasar. Sedangkan untuk ciri induk lele jantan, kepalanya lebih kecil, warna kulit dada agak tua, urogenital papilla atau kelaminnya agak menonjol, memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus, dan berwarna kemerahan. Gerakannya lincah, perut lebih langsing dan kenyal, dan kulitnya lebih halus. Salah satu syarat induk lele yang baik yaitu memiliki bentuk badan yang simetris, tidak memiliki luka, tidak cacat, dan lincah. Tahap selanjutnya yaitu pemijahan induk. Induk lele yang telah disiapkan kita masukkan ke dalam kolam pemijahan. Kita melakukan pemijahan secara alami tanpa suntikan hormon. Di sini kita hanya menggunakan satu pasang indukan lele karena nantinya dapat menghasilkan ribuan telur. Nah, dapat dilihat bahwa indukan sudah mulai mendekat dan kejar-kejaran. Lalu kita harus menutup kolam tempat pemijahan dengan menggunakan paranet agar lele tidak loncat keluar. Tambahkan juga pengaman agar paranet tidak lepas. Keesokan paginya, kita cek apakah proses pemijahan berhasil atau tidak. Kita buka paranetnya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat pada video, terdapat telur ikan pada kakaban. Jadi dikatakan bahwa pemijahan yang dilakukan sudah berhasil. Nah, pada video juga dapat dilihat perbedaan telur yang bagus dan yang tidak. Telur yang kuning merupakan telur yang bagus dan akan menetas, sedangkan telur yang berwarna putih tidak akan menetas. Nah, tahapan selanjutnya yaitu penetasan telur. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva. Air dari kolam pemijahan kita bagi pada 3 kolam. Ketika air sudah terbagi, maka telur dari hasil pemijahan diambil dari kolam pemijahan dan dibagi juga pada beberapa kolam tadi, agar saat telur menetas tidak terlalu padat. Kemudian, lakukan penambahan air pada kolam agar air tidak terlalu dangkal dan agar suhunya relatif stabil. Jangan lupa untuk menangkap indukan lele dan menaruhnya di tempat khusus perawatan induk. Selanjutnya, kita akan menunggu hingga telur ikan lele menetas dan mengeceknya di malam hari. Jikalau suhunya normal, maka sekitar 16 jam telur lele akan menetas. Setelah kurang lebih 16 jam, telurnya sudah menetas menjadi larva ikan lele. Bisa dilihat perutnya menguning dan buncit. Warna kuning tersebut merupakan cadangan makanan telur pada larva lele. Jadi, larva lele ini tidak perlu diberi makanan, karena masih memiliki cadangan makanan di dalam perutnya. Kita akan mengambil kakaban pada esok hari untuk memastikan agar tidak ada telur yang tertinggal menetas. Pada esok hari selanjutnya kita lakukan pengangkatan kakaban karena ada telur yang tidak menetas dan masih menempel. Hal ini dilakukan agar telur yang tidak menetas tidak mengganggu kualitas air di dalam kolam. Nah, tahapan terakhir yaitu pemeliharaan larva dan benih.
Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan usaha pembanihan, karena sifat larva merupakan stadium paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya. Nah, berikut dapat dilihat gambaran larva ikan lele. Setelah 2 hari, sudah mulai terlihat perubahan pada larva ikan lele. Bentuknya lebih ramping, dan juga selanjutnya kita akan melakukan penambahan air agar tidak terlalu dangkal. Nah, ini adalah gambaran larva ikan lele yang berumur 3 hari. Sudah mulai berenang aktif dan mencari-cari makanan. Pakan pertama yang diberikan yaitu cacing sutra. Cara memberikannya yaitu langsung diberikan saja, tetapi sebelumnya agak dicincang-cincang sedikit agar ukurannya agak kecil. Dan berikut adalah gambaran larva lele yang berumur 4 hari. Dapat dilihat dengan jelas bagaimana bentuknya. Demikianlah proses produksi pembenihan ikan lele. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.